Assalamualaikum Casban Pos, jumpa lagi bersama saya Mufliha di Ban Pos Channel. Nah Casban Pos, hari ini kita akan ke kegiatannya Patiro bersama dengan Yusef Madani, yaitu Sekolah Aman. Dan hari ini katanya mereka mau tanda tangan bersama dengan BPBD Kabupaten Serang. Nah seperti apa sih kegiatannya? Yuk ikutin. Jangan lupa Casban Pos yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share video ini seluas-luasnya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap video-video yang kami tayangkan. Jasman Pos, saya sudah sampai nih di tempat kegiatannya, yaitu di Teras Coffee. Tempatnya tuh bersampingan atau bersebelahan dengan kampus Unbaja di Warjok ya. Jadi Jasman Pos, kita akan langsung masuk ke dalam untuk tanya gimana nih program Sekolah Aman yang dimotori oleh Patiro Banten. Yuk langsung aja. Biasanya kan motonya saat lagi bencana kirim bantuan dan lain-lain, tapi sekarang kita ini melakukan bagian dari pengurangan resiko bencana. Kalau tadi mengutip dari kata Pak Nanda nih, kenali bencananya, kurangi resikonya. Itu Oke Jasman Pos, kita akan ketemu dengan manajer program Sekolah Aman Patiro Banten, yaitu Kak Hani atau Mbak Hani. Kita datengin ya. Nah Jasman Pos, ini adalah Mbak Hani sebagai manajer program Sekolah Aman. Gimana nih Kak, boleh dijelasin terkait dengan Sekolah Aman ini? Oke, baik. Selamat siang teman-teman sobat Banpos ya. Jasman Pos. CS Banpos. Ya, Sekolah Aman ini sebuah program gitu. Program yang udah ada dari tahun 2016 sih sampai sampai saat ini gitu. Memang sebelum-sebelumnya kita fokusnya di infrastruktur. Cuma kita punya beberapa pilar. Itu ada di aman dari akuntabilitas, aman dari pembelajaran, aman dari kesehatan, juga aman dari bencana. Karena kan aman gak cuma infrastruktur aja tuh, tapi infrastruktur jauh lebih luas ya. Ada infrastruktur yang aman dari bencana dan amannya banyak lah gitu. Nah, tahun ini Sekolah Aman ini kita punya 3 intervensi. Yang pertama itu aman dari pengurangan risiko bencana, itu jadi aman dari bencana, khususnya di pengurangan risiko bencana. Kemudian aman juga dari segi kesehatan, baik seksual dan reproduksi maupun perlindungan perempuan gitu. Juga aman dari ekonomi keluarga, jadi kita punya fokus untuk ketahanan ekonomi keluarga. Saat ini kita lagi ada pelatihan pengurangan risiko bencana sama BPBD. BPBD dari BPBD Kabupaten Serang. Kalau yang lebih ditekankan untuk hari ini apa sih Kak yang disampaikan? Untuk hari ini kita lagi memberikan pemahaman terkait kebencanaan, juga satuan pendidikan aman bencana di Kabupaten Serang. Harapannya untuk komunitas sekolah khususnya dan juga pemerintah desa bisa lebih aware atau lebih paham dan juga sadar akan kebencanaan gitu kan. Kalau kita sudah sadar bencana, bisa meminimalisir resiko terjadi bencana seperti itu. Untuk cakupannya nih Kak, Sekolah Aman ini apakah hanya di Kabupaten Serang aja atau bisa di luar Kabupaten Serang? Oke, untuk kalau program Sekolah Aman secara menyeluruh kita kerjasama sama Education Aid dan juga PNSL. Itu tidak hanya di Kabupaten Serang, tapi juga ada di Bogor, di NTT gitu. Nah untuk di Bantennya saat ini baru di Kabupaten Serang. Berarti bukan Yusef Madani ya? Mohon maaf Jasman Pos, tadi di awal saya salah. Jadi saya sampaikan bersama Yusef Madani ya, padahal bersama dengan Yapika ya. Oke. Ada yang mau disampaikan kepada Jasman Pos nih Kak Hani terkait dengan Sekolah Aman? Kalau kita general aja buat CS Banpos, ini juga jadi prinsip juga bagi teman-teman di pengurangan risiko bencana, itu kenali bencananya, kurangi resikonya. Itu yang harus jadi pedoman kita semua sih. Karena kan kalau bencana datang nggak pakai salam ya. Iya benar, nggak assalamualaikum, Nggak permisi. lewat ya gitu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sekali
Pos, sekarang kita lagi bareng dengan BPBD Kabupaten Serang yang terlibat dalam sekolah aman. Di sini ada Bapak Nanda, kemudian ada Pak Boy, Pak Hasan. Nah, di sini ada Pak Boy dengan ada Bang Joni. Kita mau nanya-nanya nih sedikitnya terkait dengan sekolah aman yang digagas bersama dengan Patiro Banten dan Yapika Aid ya. Iya. Oke. Kemana dulu nih saya nih Pak? Ya, Sebentar ya Pak. Nah, punten ya Pak di belakang ini Pak. Oke, siap. Gimana nih Pak Boy ya? Pak Boy ini sebagai Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan. Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Terkait dengan sekolah aman ini gimana nih Pak? Ya, jadi sekolah aman bencana ini kita diinisiatif oleh Patiro bahwa kita sebagai BPBD untuk memfasilitator dan narasumber kaitan dengan penanggulangan kebencanaan, dan kita juga membuat nota kesepahaman bersama antara Patiro dengan BPBD Kabupaten Serang, yang mana bahwa ke depan ini kegiatan ini terus continue dilakukan untuk mengurangi kebencanaan dan untuk memberikan pembekalan pelatihan kepada guru, wali murid dan masyarakat, sehingga apabila terjadi bencana di sekitarnya maka bisa melakukan apa dan berbuat apa. Berarti tadi disampaikan juga bagaimana kesiapsiagaan gitu Pak ya? Ya, tadi disampaikan juga terkait dengan kesiapsiagaan termasuk resiko-resiko bencana atau ancaman, baik resiko yang bencana yang besar maupun sedang maupun ringan. Tapi kaitan dengan bencana ini kita tidak tahu kapan akan terjadi, tapi kita harus bersiap siaga. Berarti saat ini untuk Kabupaten Serang dulu nih Pak. Kalau tapi sebelumnya nih Pak, ini saya geser aja Pak. Nah, kalau di Kabupaten Serang ini wilayah mana aja sih Pak yang termasuk resiko bencana gitu, masuk ke dalam resiko bencana? Ya, jadi resiko bencana ini kita ini Kabupaten Serang sudah memiliki BPBD Serang memiliki master plan, dan kemarin juga kita sudah menyusun rencana kontingensi tsunami di wilayah Kecamatan Cinangka dan Anyar. Nah, untuk sekarang ini dengan Patiro ini kaitan dengan pendidikan pelatihan di sekolahan. Jadi namanya sekolah aman bencana. Jadi ketika wilayahnya terjadi bencana maka kita melakukan sendiri, terutama adalah dirinya sendiri untuk bisa menyelamatkan dan bisa membantu kepada orang lain. Siap. Mungkin ada pesan Pak kepada pihak sekolah yang saat ini terlibat di Kabupaten Serang? Ya, pesannya saya mengapresiasi kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, yang cukup antusias, yang mana semua itu bergerak dari hati, yang ingin tahu terkait dengan kebencanaan. Dan terus-terusan ini ditingkatkan dan jangan berhenti sampai di sini. Dan juga terima kasih apresiasi kepada Patiro yang sudah menginisiatif program kegiatan ini. Sedikit saja Pak. Makasih banyak Pak Boy. Sama-sama. Kita juga pengen sedikit nanya nih sama Pak Nanda. Kayak gitu lagi. Tadi yang nyampaikan itu. Iya. Izin ya Pak. Nah, Jasper Pos, sekarang kita lagi sama Pak Nanda. Pak Nanda tadi kebetulan yang menyampaikan apa yang di dalam. Gimana tuh Pak untuk antusias masyarakat yang tadi terlibat dalam sekolah aman ini Pak? Sebenarnya kalau antusias itu udah ada. Alhamdulillah tadi cukup tinggi, karena tadi kan buktinya di dalam ruangan ya, tadi timbul pertanyaan-pertanyaan atau pengamatan lah dari masing-masing, yang bahwa ternyata dia mulai kebaca apa yang ada di sekelilingnya, yang apa yang ada di ini, yang apa yang harus diamankan atau apa yang harus dijaga. Nah, itu sebenarnya yang paling perlu. Seluruh urusan penanggulangan bencana itu nggak bisa dibebankan ke, misalnya kalau selama ini misalnya
ke BPBD aja, semua kita, semua warga masyarakat, semua sektor, semua swasta, termasuk media massa juga sebenarnya itu harus ikut mulai terlibat. Gimana caranya kita meningkatkan bahasa dewanya ketangguhan masyarakat. Itu yang kita coba munculkan. Ya sekarang ini mungkin ya belum berbentuk pengetahuan teknis, tapi kita nyamain pemahaman dulu, persepsi. Kalau selama ini bencana kita mikirnya cuma pada saat kejadian, ayo kita sama-sama mikir, yuk gimana sih caranya sebelum kejadian kita udah mikirin nih. Oh ternyata kalau kita abaikan ini bahaya buat kita. Makanya kita harus melakukan A, B, C, D, E supaya bahaya tadi ini di Kabupaten Serang itu potensi paling besar, ancamannya paling besar. Kenapa? Karena kita semua tinggal di daerah aliran sungai, di hilir Kabupaten Serang. Iya, ya Pak ya. Kabupaten Serang. Oke, coba kita lihat kan hampir semuanya aliran air sungai yang ada sungai besar, Ciujung, Cidurian, Cidanau, kan hulunya semua di Kabupaten Serang. Iya. Jadi itu tadi banjir banyak kita cerita karena memang itu salah satunya. Terus ya jadi pengetahuan kebencanaan tadi lebih banyak coba mengulas dulu. Ini loh yang sering terjadi di Kabupaten Serang. Kalau tsunami sendiri sebenarnya kalau bilang probabilitasnya kemungkinannya kecil terjadi. Kecil, kenapa? Karena itu jarang langka. Kecuali ada ya contoh misalnya kalau kita ngomong megatrust yang sedang rame-rame disampaikan potensinya oleh BMKG. Potensi ya, bukan prediksi. Potensi itu ada. Karena memang Provinsi Banten, terutama pesisir selatan, yaitu jalur lintasan pertemuan lempeng. Yang kedua, kalau Kabupaten Serang kita punya gunung api di bawah laut yang masih aktif. Jadi belum lagi ntar sesar atau gempa. Jadi itu yang bisa harus kita sampaikan. Juga termasuk dampak lanjutan. Dampak lanjutan itu apa? Ya contoh kita tahu banyak industri di wilayah pesisir barat yang kalau misalnya terjadi peristiwa gunung api, gempa, tsunami, pesisir barat punya teknologi industri yang berskala besar, bahan kimia. Kalau itu terjadi ya itu Luar biasa Pak. Bencananya juga besar. Jadi pemahaman itu dulu, kita sadari bahwa ternyata di sekeliling kita banyak masalah, banyak hal yang harus kita perhatikan. Sehingga setelah itu mudah-mudahan semua unsur masyarakat, nggak cuma BPBD aja atau pemerintah daerah, menyiapkan, berpikir untuk bagaimana cara supaya kita nggak terlalu terdampak dengan jika terjadi kejadian itu. Amit-amit ya jangan, tapi jika terjadi kita nggak terlalu terdampak. Kalau tadi saya bilang ya tentu sih bahasanya harus saya bilang, misalnya kalau misalnya ada kejadian meninggalnya 5 ya di ke depan ya kemudian setelah kita usahakan upaya pengurangan resikonya ya meninggalnya cuma 2. Bahkan kalau bisa tidak kalau bahkan memang ya tidak ada gitu. Kalau misalnya tidak ada ya berarti itu benar-benar sudah siap masyarakat untuk melakukan. Pesan kepada masyarakat yang sekiranya ini Pak, karena mereka ini kan melibatkan anak-anak pastinya Pak ya, kalau untuk sekolah aman. Nah itu pesan kepada para orang tua seperti apa Pak? Pesannya ya saya nggak bilang semua orang tua, semua orang yang terlibat di komunitas masyarakat sekolah itu semua harus terlibat aktif memikirkannya. Jadi nggak bisa misalnya kita pelatihan cuma tadi pertanyaan ini ke siswa, sebenarnya bukan siswa yang perlu, kita dulu nih, pertama orang tua ya. Kalau dulu saya punya anak juga ngerasa gimana rasanya. Pada saat saya ngerasa anak saya nggak aman melakukan itu, pasti kita deg-degan. Nah, kita harus mulai bikin langkah-langkah kesiapannya, langkah-langkah pencegahannya, langkah-langkah pengurangan risiko. Itu semua secara mandiri, kemudian secara komunitas kecil masyarakat, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan organisasi kayak organisasi kepemudaan, itu mulai untuk berpikir itu, kemudian nanti dilanjutkan lagi ke tingkat daerah, kecamatan,
desa, kecamatan, terus berlanjut sampai ke secara keseluruhan semua orang sama-sama udah Siap ikut. menghadapi bencana. Dan mensinkronisasikannya atau mengkoordinasikannya dengan baik. Oh. Karena kalau misalnya kita nggak berkoordinasi dengan baik, ya itu tadi masing-masing berjalan sehingga pendaya gunaan sumber daya yang ada itu nggak efektif jadinya. Siap. Yang berubah buat kita semua. Mantap. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya, sama-sama. Baik Jasman Pos, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Kak Hani dari manajer program Sekolah Aman dan juga dari BPBD Kabupaten Serang. Jangan lupa untuk tetap ikutin video kita, dan bagi Jasman Pos yang belum subscribe, langsung aja subscribe Banpos Channel, like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Ikutin terus video kita selanjutnya. Kalau hari ini